Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai modul praktikum 1 data mining pengantar WK1 mengenai konsep dataset. Bukalah iris.alf menggunakan text editor dan jelaskan apakah dataset iris itu. Nah, teman-teman bisa buka dataset irisnya di local C, lalu program files, dan buka folder WK-nya, lalu buka folder data dan klik iris dan klik kanan, lalu pilih text editor sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan Notepad. Jadi dataset iris ini yaitu berisi mengenai tumbuhan iris atau bunga iris lebih tepatnya, di mana iris ini memiliki beberapa atribut yaitu sepaleng, sepal-width, petaleng, dan petal width. Dan kelasnya yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Jelaskan baris nomor 3 sampai 6. Di baris nomor 3 sampai 6 ini dia menjelaskan mengenai atribut-atribut yang ada pada dataset iris. Sedangkan baris yang nomor 7 dia menunjukkan kelas yang ada pada dataset iris, yaitu iris tosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kemudian artikan data pada baris 13, 18, dan 21. Pada data baris 13 dia menunjukkan nilai pada atribut sepaleng sebesar 4,6, sepal width sebesar 3,1, petaleng sebesar 1,5, dan petal width sebesar 0,2 untuk kelas iris setosa. Lalu baris 18 dia menunjukkan nilai 5,5 pada sepaleng, 2,3 pada sepal width, 4,0 pada petaleng, dan 1,3 pada petal width untuk kelas iris versicolor. Dan pada baris 21 dia menunjukkan nilai 5,8 pada atribut sepaleng, 2,7 pada atribut sepal width, 5,1 pada petaleng, dan 1,9 pada petal width untuk kelas iris virginica. Lanjut mengenai pengenalan WK Explore. Bukalah iris.alf menggunakan WK Explore. Klik Explore, lalu pada tab Preprocess silahkan klik Open File. Lalu silahkan dibuka dataset iris pada local C, program file, folder WK, lalu folder data, dan pilih dataset irisnya. Pada panel atribut ini, nomor berapakah atribut dataset iris ditunjukkan? Di sini yang menunjukkan atribut dataset iris yaitu nomor 1 sampai nomor 4, sedangkan kelasnya pada nomor 5. Jelaskan bagaimana mengetahui kelas apakah yang dilambangkan setiap warna. Teman-teman bisa langsung klik aja kelas, lalu taruh kursornya di sini, nanti akan muncul pop-up nama dari setiap kelasnya. Jadi yang berwarna biru adalah iris tosa, warna merah iris versicolor, dan biru toska ini iris virginica. Lalu tuliskan statistical summary dari atribut sepaleng. Jadi pada atribut sepaleng ini dia sudah memiliki statistical summary berdasarkan tabel di sini. Lalu jelaskan statistical summary dari atribut sepaleng. Pada statistical summary atribut sepaleng ini nilai minimumnya sebesar 4,3, nilai maksimumnya sebesar 7,9,
nilai minnya sebesar 5,843 dan standar deviasinya sebesar 0,828. Bandingkan statistical summary dari atribut Sephaleng dengan atribut petal width. Pada atribut Sephaleng, statistical summary-nya seperti ini. Pada atribut petal width, statistical summary-nya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa nilai minimum pada petal width sebesar 0,1 dan Sephaleng sebesar 4,3. Di sini sudah jelas bahwa nilai minimum daripada Sephaleng lebih besar daripada nilai petal width. Dan nilai maksimum pada Sephaleng sebesar 7,9 dan petal width sebesar 2,5. Di sini menunjukkan bahwa nilai maksimum pada Sephaleng lebih besar dari 2,5. Begitupun dengan nilai min dan standar deviasinya lebih besar nilai pada Sephaleng. Artinya nilai Sephaleng pada dataset ini dia lebih besar Sephaleng daripada petal width. Pada gambar 2 ditunjukkan visualisasi hubungan antara nilai petaleng dengan kelas. Jelaskan makna gambar 2. Pada gambar 2 ini dia menunjukkan hubungan antara petal length dengan kelas. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi maksud dari gambar ini, dia memiliki kesamaan nilai pada kelas Iris setosa. Nah, dan memiliki perbandingan pada Iris virginica dan Iris versicolornya, dan nilainya sudah tertera pada pop-up di sini. Kemudian jelaskan makna visualisasi cephaloid. Nah, seperti pada gambar ini, dia menunjukkan angka 51 dengan nilai 2,9, 3,2. Kemudian pada angka 24 dia menunjukkan nilai 3,2, 3,5, dan pada angka 12 dia menunjukkan 3,5, 3,8 dan seterusnya sesuai dengan pop-up yang dimunculkan pada visualisasi data ini. Kemudian lanjut poin C, filter. Yang dimaksud filter itu adalah proses filter itu berfungsi untuk menghapus atribut tertentu atau nilai atribut tertentu pada dataset. Untuk contohnya, kita buka dataset kredit G. Di sini menunjukkan atribut-atributnya ada banyak, seperti contohnya checking status, duration, credit history, dan lain-lain. Untuk menghapus atribut credit history, pada panel filter klik choose unsupervised dan pilih atribut lalu remove. Di sini klik unsupervised dan lalu klik atribut dan pilih remove. Lalu kemudian double klik pada teks filenya. Lalu di sini isikan angka 3 lalu apply. Maka tadi kita sudah menghapus atribut pada nomor 3.
Hapuslah atribut purpose dan credit amount, kemudian simpanlah sebagai dataset baru. Untuk lebih cepatnya bisa langsung klik di sini, cek purpose, atribut purpose dan kredit, lalu klik remove. Nah, untuk menghapus nilai tertentu pada sebuah atribut, berikut adalah step-stepnya. Oh ya, mohon maaf, ini save sebagai file baru kredit G2 misalnya, lalu simpan pada desktop. Untuk menghapus nilai tertentu pada atribut, kita buka lagi dataset kredit G. Untuk menghapus kredit history pada filter ini bisa diklik unsupervised, instant, dan remove value. Kemudian double klik di sini dan isikan atribut indeksnya 19 dan diisi dua nominal indeksnya. Oke, lalu apply. Nah, artinya tadi itu sudah menghapus nilai pada atribut 19 dengan nominal indeksnya di sini yang baris nomor 2. Seperti contohnya di sini untuk menghapus job yang bernilai skill. Klik aja remove. Karena skill berada pada nomor 3, di sini isi 3. Maaf. Karena di sini dia jobnya 16. Silakan dipilih remove with value. enam belas ininya 3. Nah, maka nilai skillnya akan 0 dan simpan filenya pada file as Jerman C3. Sekian tutorial praktikum modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.